Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dengung nggak ya? Tes. Oh, dengung. Oh gini. Hah? Oh iya, oh iya. Oh ke sana, mana ke sana? Efek ya? Iya dah. Cek. Tuh, masih. Sama jauh. Kayaknya ada yang ya. Apa mungkin kebesaran ya? Volumenya tuh. Cek. Oh, masih. Tes. Apa? Apa kayak ini? Iya, ya kalau enggak. Baik. Oh, masih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan limpahan karunia nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kita bisa beribadah dalam keadaan aman, nyaman ya. Dan nikmat-nikmat itu marilah kita syukuri dengan ketaatan. Kita isi waktu yang Allah berikan kita ini kepada kita dengan kita berbuat taat kepada Allah dan berusaha menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah. Karena hakikatnya apa yang dilarang oleh Allah ya, sekalipun itu indah adalah bencana. Dan perintah-perintah Allah sekalipun itu rasanya tidak enak, tapi nggak ada yang nggak enak ya, karena itu hakikatnya adalah untuk kebaikan kita. Marilah kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh harapan agar Allah memberikan balasan yang terbaik di dunia hingga di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, masih melanjutkan kisah Umar bin Khattab. Ya. Pada minggu yang lalu saya cerita tentang kisah Umar bin Khattab ketika beliau membantu persalinan rakyatnya ya. Karena waktu itu beliau menemui ada rakyatnya wanita yang sedang hamil dan akan bersalin. Maka Umar pun membantu ya bersama istrinya yang tidak lain, istrinya adalah putrinya Ali bin Abi Thalib yang namanya Ummu Kulsum. Hingga akhirnya wanita itu pun melahirkan, dan ternyata keluarga ini tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu kalau ternyata yang menolong mereka ini adalah Khalifah Umar bin Khattab bersama istrinya. Dan betapa kagetnya ternyata yang menolong persalinan istrinya itu adalah ibu negara. Dan yang sedang duduk bersama suami dari wanita ini adalah kepala negara ya. Ini luar biasa Pak. Jadi langsung turun langsung seperti itu ya. Dan sebelum pulang Umar pun memberikan bingkisan kepada keduanya, nafkah ya untuk mereka berdua dan keluarganya. Setelah itu beliau pun pulang.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini kisah-kisah yang luar biasa. Ini bukan cerita di alam dongeng, bukan. Ini kisah nyata ya. Yang kayaknya jarang terjadi di zaman kita. Karena antara rakyat dengan pejabat, rakyat dengan pemimpin itu seperti ada jarak pemisah gitu ya. Dan biasanya para pejabat atau para pemimpin itu baru tebar pesona kalau sudah menjelang pemilu gitu ya. Ada maunya gitu baru tebar pesona. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kisah yang berikutnya yang tidak kalah menarik ya Ustaz ya. Yang tidak kalah menarik adalah yang diceritakan oleh masih dari Aslam. Aslam maulanya Umar. Aslam mantan budaknya Umar. Suatu ketika kata Aslam, satu malam aku keluar bersama Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ke sebuah dusun yang bernama Waqim. Napa Pak? Waqim ya. Dusun Waqim. Sanes dusun sekarang ya. Apalagi dusun Wiyagan. Jalan Melati Gang 3A sanes. Rumah saya. Ya. Keluar kepala negara yakni Sayyidina Umar ibn Khattab Amirul Mukminin keluar bersama Aslam ke dusun Waqim. Ketika kami sampai di sebuah tempat namanya Siror. Siror ini adalah sumur yang berjarak sekitar 3 mil dari kota Madinah ya, sumur Siror namanya. Jadi cukup jauh Pak, mereka berjalan ya biasa seperti yang kita ceritakan, kita jelaskan bahwa Sayyidina Umar itu beliau apa ini namanya biasa keliling ya, ronda, memperhatikan rakyatnya secara langsung. Sampai di Siror itu yang jaraknya 3 mil dari kota Madinah, beliau dan Aslam ini melihat ada nyala api yang dinyalakan. Tengah malam kok ada api, kok ada orang masak begitu ya. Maksudnya nyala api ini adalah orang yang sedang masak, karena zaman dulu pakai tungku Pak. Jadi kelihatan sekali ya. Jadi kalau ada orang masak itu masih terlihat gitu. Umar pun berkata, "Hei Aslam, wahai Aslam, di sana sepertinya ada musafir yang kemalaman." Jadi Umar mengira bahwa ada musafir yang kemalaman dan Umar pun dengan sigap siap membantu barangkali mereka butuh bantuan. Ayo kita mendekat kepada mereka. Maka kata Aslam, kami pun segera menuju nyala api itu. Dan setelah mendatangi mereka, ternyata di sana masyarakat muslim bukan musafir yang ditemui oleh Umar dan Aslam, tetapi seorang wanita bersama anak-anaknya yang menangis menunggu periuk yang diletakkan di atas api. Periuk apa itu namanya ya? Mungkin panci atau yang alat masak yang ditaruh di atas api. Sementara anak-anaknya nangis ya. Maka Umar pun menyapa wanita ini dan anak-anak yang sedang menangis itu, "Assalamualaikum wahai pemilik api," maksudnya wahai ibu. "Assalamualaikum ya sahibun nar." Sahibun nar itu maksudnya pemilik api, wahai yang sedang menyalakan api. Sanes assalamualaikum ya ahlal kubur ya Pak ya. Ahlal kubur. Jadi ya assalamualaikum wahai pemilik api, wahai yang sedang menyalakan api. Maka wanita ini pun menoleh menjawab, "Waalaikumsalam," ya, dengan suara yang berat ya, seperti menahan kesedihan gitu ya. "Waalaikumsalam. Apakah kami boleh mendekat wahai ibu?" Maka wanita ini menjawab, "Silahkan, silahkan." Tidak tahu kalau ini Umar ya, silahkan.
Maka Umar pun mendekat dan bertanya, ada apa dengan Anda dan anak-anak Anda? Mereka menangis. Kami kemalaman dalam perjalanan serta kedinginan. Kami kemalaman dan kedinginan. Kenapa anak-anak Anda menangis? Maka wanita ini menjawab, karena lapar Pak. Ya. Kalau bahasa Indonesia, lapar Pak. Gitu. Apa yang Anda masak ini? Maka wanita ini menjawab, air. Jawab, air. Yang dimasak ini air. Agar saya bisa menenangkan mereka dan mereka bisa tidur. Jadi yang dimasak itu air, Pak. Ya. Namanya air dimasak kan, yo nggak ada isinya. Ya. Barangkali kalau telo pohong kan bisa, ya, hujan-hujan gini kan enak, Pak. Nah ini dingin-dingin masak air, biar anak-anaknya itu bisa tidur. Karena nggak ada yang bisa dimasak, ya. Nggak ada gandum, ya, nggak ada sarimi, indomie, nggak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ketika menjawab, yang saya masak ini air agar anak-anak saya bisa tidur, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hakim antara kami dengan Umar, pemimpin kami itu. Padahal yang di depannya ini Umar bin Khattab. Apa enggak? Tersentak itu. Ya, seperti disambar petir gitu, Pak. Biar Allah yang menghakimi kami dengan Umar. Umar enggak memperhatikan kami rakyatnya. Gitu. Umar tidak memperhatikan kami rakyatnya. Sampai anak-anak saya kelaparan seperti ini. Kan memang rakyat itu punya hak, Pak, ya. Dalam Islam prinsip negara terhadap rakyat atau pelayanan negara itu ya prinsip melayani. Rugi nggak apa-apa, karena pelayanan bukan jual beli, bukan bisnis, ya, bukan bisnis. Jadi rugi nggak apa-apa, karena memang itu haknya rakyat. Itu prinsipnya dalam Islam. Maka Umar pun mendapat jawaban seperti itu, seperti ditampar, seperti ditempeleng, ya. Beliau menangis karena melihat langsung kondisi rakyatnya yang seperti itu. Ya. Anak-anak yang kelaparan, ya. Menangis kelaparan, ibu yang memasak menjerang air untuk menidurkan anaknya itu. Maka beliau pun menangis sambil berlari meninggalkan ibu dan anaknya ini. Ya, dikejar oleh Aslam. Bos, mau kemana bos? Ya. Wis, aku tak ke Baitul Mal, ya. Beliau segera berlari pulang menuju gudang tempat menyimpan gandum. Ini kisah ini kan sangat populer, ya, sering kita dengar. Tapi kalau jenengan ingin tahu, buka aja di sini, di sirahnya Ibnu Katsir ini, ya, tentang sirah Sayyidina Umar. Beliau segera menuju gudang, ya. Kalau sekarang itu bulog, Pak, ya. Beliau enggak pakai prosedur macam-macam gitu, ya. Buka kayak gitu, ya. Buka gerbang. Ada apa, Bos? Ada apa, Pak Presiden, gitu, ya. Itu, ya. Anak Papua kelaparan. Itu, ya, ada yang kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau segera menuju tempat penyimpanan gandum dan beliau segera mengambil sekarung gandum plus minyak samin, ya. Minyak samin ini minyak di zaman itu, ya, Pak. Meskipun sekarang juga mahal itu. Ibu-ibu kalau masak kue campurannya minyak samin biasanya, ya. Tuh, selain mentega atau margarin. Beliau membawa sekarung gandum, kemudian minyak samin, ya. Kalau sekarang minyak goreng mahal, ya, karena ditimbun. Kemudian beliau berkata, wahai Aslam, tolong bantu aku, naikkan gandum ini ke pundakku atau ke punggungku, ya. Maka Aslam pun berkata, wahai Tuan, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang membawanya.
biarkan saya membawanya untuk Anda, artinya biar saya bantu. Maka Umar pun menolak sambil berkata, wahai Aslam, apakah engkau sanggup memikul dosaku kelak di akhirat? Ya. Jadi Umar tidak mau tanggung jawabnya dilimpahkan, dibebankan kepada orang lain. Saking tawaduknya, saking waroknya beliau ini, luar biasa. Masalah akhirat takut sekali ya, Sayyidina Umar. Apakah engkau siap menanggung beban dosaku kelak di yaumil akhir? Kata Umar kepada Aslam. Tentu Aslam pun mundur Pak ya, karena ini perintah presiden ya, Amirul Mukminin ya, khalifah. Maka beliau pun segera mengambil karung gandum itu ya, beliau memikulnya hingga balik lagi ke tempat wanita tadi. Bayangkan Pak, jaraknya tadi 3 mil. 3 mil itu berapa? 5 kiloan Pak ya. Masya Allah ya, 5 kilo ya. Beliau kembali ke tempat wanita tadi dan segera beliau meletakkan karung tersebut, mengeluarkan isinya yakni gandum ya, kemudian memasukkannya ke dalam periuk yang tadi ibu ini hanya masak air itu ya. Mungkin bahasa kita ini bapak ini baik sekali gitu ya, beliau yang masak Pak. Jadi itu gandum diolah, diadoni dan sebagainya. Kemudian beliau masukkan minyak samin ke dalamnya ya, untuk penyedap rasa ya, nanti jadi kue apa itu ya, jadi masakan yang enak gitu ya. Dan beliau Umar, di buku ini dikatakan Umar memasak, meniup apinya. Jadi beliau mengawasi bagaimana proses pembuatan makanan ini bisa segera terhidang. Beliau meniup api dari bawah periuk hingga asap menyebar di antara jenggotnya untuk beberapa saat. Setelah itu Umar menurunkan periuk itu pertanda bahwa masakannya sudah matang. Ya. Kemudian beliau pun menyiapkan beliau berkata, berikan aku piring kalian. Bu, ngapunten, piringnya mana gitu ya. Sudah siap ya. Piring pun diletakkan, segera beliau Umar radhiyallahu anhu menuangkan isi piring itu ya, dan menghidangkan kepada anak-anak wanita itu dan berkata, Fadol, silakan dimakan. Makanlah wahai ibu, makanlah Anda dan anak-anak Anda. Dan anak-anak itu Masya Allah Pak, makan dengan lahapnya, dengan gembiranya, dengan senangnya, karena mereka menahan lapar ya. Nangisnya itu karena lapar. Pernah Pak jenengan nangis karena ngapunten Pak, saya itu tadi sebelum saya ke sini ini saya tuh rotok-rotok pusing. Saya tuh enggak bisa nahan aroma solar. Ya, makanya sampai sekarang saya nggak punya mobil tuh mungkin itu karena jadi ada kendaraan depan rumah saya itu dan asapnya itu masuk ke rumah. Itu pusing saya. Pusing. Karena bingung, pusing ini karena saya ingin berusaha menghilangkan pusing saya itu, saya ambil dari kulkas saya itu ada kurma sukari itu agak dingin saya makan. Biasanya kalau kurma kan kandungan gulanya cukup tinggi itu, barangkali bisa mengobati pusing saya. Barusan saya sore juga masih rodok gliyeng-gliyeng gitu. Terus saya bilang sama istri, "Mi, belikan mie soto, mie Indomie rasa soto," kayak gitu. Anak saya berangkat, datang. Waktu masak itu saya anak 5 Pak ya, enggak apa-apa. Ini bukan sombong enggak ya, saya cerita aja. Anak saya 5, datanglah semua anak saya. Mie itu dimasak sama istri saya, kemudian piring-piring disiapkan. Ada yang membuat saya itu kepikiran Pak, bukan masalah kisah ini enggak. Saya bayangkan anak-anak Palestina itu loh Pak. Saya bayangkan keluarga Palestina itu. Saya masih bisa makan mie hanya gara-gara pusing, gara-gara mencium bau solar, bau asap diesel itu ya. Terus gimana kalau anak Palestina itu? Mereka bukan mencium bau solar, bau diesel, bukan. Mesiu ya. Rumah mereka hancur. Yang
masak itu mereka nggak ada LPG, nggak ada kompor yang mengkilat seperti di rumah kita, ya, periuk yang bagus. Yang ada itu hanya terong ditusuk, dibakar di atas perapian, sama delima ditaruh. Saya lihat itu di Bang Onim Daily itu. Saya ingat itu hampir, ya Allah, saya makan di sini enak, nasi saya dingin nggak apa-apa, tapi lebih enak daripada saudara-saudara saya di Palestina. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah kita, okay? Bersyukur dalam artian banyak bersyukur dan banyak bertaubat sama Allah. Kalau kita saudara kita di sana itu lebih sederhana dari kita. Moga-moga Allah segera menolong kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya teringat itu, kemudian baca ini juga, waduh, di zaman Umar ada orang yang seperti ini susahnya. Itu yang langsung menolongnya adalah pemimpinnya. Langsung adalah yang memimpin ini, ada yang menolongnya adalah pemimpinnya, presidennya, gitu ya. Dan beliau tidak mau menanggung, memikul dosa kecuali kalau beliau sudah menolong langsung orang yang menjadi tanggungannya ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wanita ini dan anaknya makan dengan lahapnya, dengan gembiranya. Sementara mereka tidak tahu kalau itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar lihat tuh sambil nangis. Sambil sedih, sedih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Umar menemani mereka, luar biasa, Pak. Enggak langsung ditinggal. Umar menemani mereka, melihat mereka makan sampai mereka anak-anak tertidur. Umar dan Aslam duduk atau memperhatikan bagaimana keluarga kecil ini makan, ya, sampai anak-anaknya tertidur dalam kondisi kenyar itu. Kemudian Umar pun memberikan santunan, ya. Santunan ini bukan dalam rangka pemilu, bukan, ya, santunan, betul-betul santunan, ngasih santunan, memberi nafkah kepada mereka, kemudian pamit pulang. Ya, pamit kepada ibu ini bahwa mereka akan pulang. Umar berkata kepada Aslam, wahai Aslam, sesungguhnya rasa laparlah yang membuat mereka tidak dapat tidur dan menangis. Ya, ini ungkapan bagaimana simpati simpati dan empatinya Umar, ya, seperti merasakan betul penderitaan rakyatnya, gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini di zaman dulu, Pak, ya. Di zaman dulu. Seandainya Sayyidina Umar hidup di zaman sekarang dengan kecanggihan informasi dan lain sebagainya, itu mungkin tindakannya bisa lebih cepat lagi, gitu ya. Karena dulu orang masih serba konvensional, harus jalan, harus naik kuda, harus macam-macam. Nah, sekarang sudah ada R3, R4, ya, dan sebagainya. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kemudian kisah yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya sengaja menceritakan kisah ini untuk menggugah kesadaran saya pribadi untuk lebih perhatian, peduli, ya, tentu dengan kapasitas dan level kita, ya. Tidak harus menunggu jadi Umar bin Khattab khalifah gitu, enggak. Setiap kita ini kan pemimpin, ya. Kita nggak perlu jadi orang besar dulu untuk besar, gitu ya. Kita berusaha untuk punya karya besar dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Ada kisah yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana begitu perhatiannya dan pekanya Umar. Suatu ketika Umar sama dalam kisah yang lain dari kitab Imam As-Suyuti dari Khulafa itu dikisahkan bahwa suatu malam Umar ini seperti biasa beliau akan ronda. Sepertinya ini kebiasaan beliau memang, ya. Karena riwayatnya cukup banyak. Kisah ini, kemudian kisah sebelumnya beliau ronda. Dan ini lain ceritanya. Beliau ini mendengar suara yang bahasanya itu rodok ya. Mendengar seorang wanita yang berpuisi, bersyair, Pak. Seandainya wanita ini saya skip aja, ya. Seandainya saya tidak takut kepada Tuhan, niscaya ranjang ini akan bergoyang.
Paham maksudnya ya? Iya. Ini Umar tuh kaget. Kemudian Umar pun bertanya, artinya ketok pintu, "Assalamualaikum. Wahai Bunda, tadi saya dengar suara yang seperti ini, syair yang seperti ini, syair yang menyayat hati," gitu ya. Menyayat hati itu tanda kutip ya. Apakah Anda menginginkan perbuatan dosa? Maksudnya itu, apakah ini Anda ingin berselingkuh atau apa gitulah ya bahasa kita. Kata ibu ini, "Wallahi tidak. Saya takut kepada Allah. Hanya saja Anda membuat suami saya jadi duda dan saya merindukannya." Ternyata Umar itu menerapkan wajib militer, Pak. Karena dalam masa kekuasaannya Sayyidina Umar itu terjadi banyak penaklukan dan pasukan itu silih berganti dikirim ke berbagai wilayah. Apa maksud Anda? Ya sebagaimana layaknya wanita lah. Bagaimana wanita itu menahan rindu kepada suami begitu ya. Terus Umar ini mendapat curhatan seperti itu, Pak ya. Beliau ini berpikir keras. Jangan-jangan saya ini menzalimi rakyat saya, termasuk haknya istri atas suami dan sebaliknya gitu. Pulanglah Sayyidina Umar ini, kemudian bertanyalah kepada Hafsah. Hafsah itu putrinya ya, putrinya Umar, yakni istri Rasulullah SAW. "Wahai putriku Hafsah, berapa lama seorang wanita mampu menahan rasa rindunya? Berapa lama? Kalau dia ditinggal suaminya, kira-kira berapa lama dia bisa menahan rasa rindunya?" Ini bahasa sudah saya perhalus, Pak ya. Saya enggak nanti ada ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka Hafsah pun menjawab dengan malu-malu. Beliau enggak langsung jawab, malu gitu. Lah Umar ini enggak suka ya. Kata Umar, "Allah itu tidak malu menyampaikan kebenaran." Wes gak apa-apa Hafsah, critakno, sampaikan. Kira-kira berapa lama sih? Lah aku laki-laki masalah, gak ngerti seluk-beluk hati wanita ya, perasaan wanita gitu. Hafsah pun ngomong, cerita menyampaikan ya 3 bulan lah ya. 3 bulan itu wanita masih bisa nahan rindu. Ya paling banter ya 4 bulan. Ya, Umar ya. Itu zaman dulu. belum negara api menyerang, Pak ya. Zaman dulu, belum zamannya Twitter, zamannya WhatsApp ya, Facebook, Instagram ya. Macam-macam itu. Zaman dulu maksimal 4 bulan. 4 bulan kata Hafsah. Jadi wanita bisa menahan rindu itu 4 bulan. Nah, ini suaminya pergi ke Malaysia setahun ya. Ya, Masya Allah, luar biasa kalau ada wanita yang bisa menjaga iffahnya, itu luar biasa ya. Nah, dari penjelasan putrinya ini Hafsah ini ya, Hafsah, maka Umar membuat kebijakan bahwa pergantian ya, shift tentara reguler itu terjadi setiap 3-4 bulan. Kenapa? Beliau ingat akan bagaimana beratnya seorang istri ditinggal suami. Luar biasa, Pak. Sampai sebegitunya loh, ya. Sampai sebegitunya. Barangkali kebijakan ini memang diterapkan terus ya oleh para khalifah setelahnya. Jadi pergantian ya, mungkin ya Ustadz Hamzah ya dikirim ke Papua gitu ya. Baru kemarin nikah gitu. Waduh itu ujian berat itu. Wes 3 bulan meneh balik. Les ketemu ya langsung jamak kosor gitu ya, ngamuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, begitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini apa ya? Kisah-kisah seperti ini ya memang nyata ya, bukan hoax ya. Ya, asli ini, fakta bahwa pemimpin zaman dulu itu luar biasa, sangat peka ya kepada rakyat. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, selain kisah-kisah tadi saya ingin mempersingkat, kita langsung ke
episode selanjutnya, yakni bagaimana di zaman Sayyidina Umar ini Mesir itu ditaklukkan ya. Kalau kemarin kita banyak bicara tentang negeri Syam ya. Negeri Syam, sekarang kita pindah ke Mesir, yakni benua Afrika. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tepatnya pada tahun ke-20 Hijriah, negeri Mesir ini ditaklukkan ya, dan ini disepakati oleh banyak ahli sejarah. Dan yang menjadi juru kunci atau yang menjadi panglima ya, masyaallah muslimin rahimakumullah, ini ketika Umar beserta kaum muslim berhasil menaklukkan seluruh wilayah negeri Syam, beliau mengutus Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Beliau mengutus Amr bin Al-As ke negeri Mesir. Kemudian beliaulah yang membuka negeri Mesir. Seorang ahli sejarah berpendapat, yakni Saif bin Umar, berpendapat bahwa Sayyidina Umar mengutus Amr bin Al-As ini setelah penaklukan Baitul Maqdis. Jadi setelah Baitul Maqdis ditaklukkan, Amr bin Al-As diutus untuk ke Afrika, tepatnya ke negeri Mesir ya. Beliau juga mengutus Umar juga mengutus Az-Zubair bin Al-Awwam untuk menemani Panglima Amr bin Al-As. Begitu juga diikuti oleh Busr bin Artah, Kharijah bin Hudzafah Al-Adawi, dan Umair bin Wahab Al-Jumahi. Mereka berkumpul di perbatasan pintu masuk Mesir. Kemudian mereka bertemu dengan Abu Maryam. Abu Maryam ini adalah nama pemimpin agama di negeri Mesir zaman itu ya, bersama uskup Abu Maryam sebagai utusan Raja Muqawqis, penguasa Iskandariyah, yang waktu itu intinya mereka memang tidak mau ya ditaklukkan. Mereka mengutus utusan ini untuk bernegosiasi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, terjadi percakapan ya. Masih ada negosiasi dulu ya, tidak langsung ujuk-ujuk perang, enggak ya. Jadi akhlak adabnya kaum muslimin itu pasti melewati negosiasi atau dakwah dulu, Pak. Ada dakwah ya, ada dakwah, tidak kemudian masuk ya bawa pedang, bawa tombak, rakyatnya dibunuh, enggak. Kaum muslimin itu tidak seperti itu ya. Panglimanya masuk dulu, nego dengan pemimpin-pemimpin mereka. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Kami mau ke sini nyampaikan Islam. Kami nggak mau. Kalau kalian nggak mau, seperti biasanya Pak ya. Kalau Anda nggak mau ya, kami minta untuk tunduk kepada kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin di bawah panji Khalifah Umar. Kalau kami tidak mau, kalau Anda tidak mau hidup damai, tidak apa-apa, kita nggak perangi. Tapi kalau kami memerangi Anda, baru terjadilah perang ya, seperti itu. Kalau sudah terjadi perang seperti itu ya udah hukum perang yang berlaku. Jadi dakwah itu yang dikedepankan, dakwah dulu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika kedua rombongan ini bertemu, yakni antara rombongannya Amr bin Al-As bertemu dengan utusannya Raja Mesir tadi yang Abu Maryam itu, utusan Raja penguasa Iskandariyah Muqawqis itu, beliau berkata, Amr bin As, jangan kalian tergesa-gesa memerangi mereka hingga Abu Maryam menemui kita. Maksudnya berkata kepada pasukannya ya, biarkan utusannya bertemu dengan kita, menyampaikan apa yang mereka inginkan. Maka Abu Maryam dan Abu Miryam ini ternyata ada dua orang yang namanya mirip ya, Abu Maryam dan Abu Miryam. Dua-duanya ini pendeta atau pemuka agama yang disegani di negeri Mesir. Mereka berdua ini segera menemui Amr bin Al-As dan berkata Amr kepada mereka, hei Anda Abu Maryam dan Abu Miryam, Anda berdua adalah tokoh agama yang disegani di negeri Mesir.
maka dengarkanlah ucapan saya. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Ini kalimat dakwah, Pak. Ya. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah Muhammad dengan kalimat kebenaran, membawa kebenaran yang itu bisa diterima oleh semua hati, oleh semua manusia yang mau berpikir. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mendakwahkan kebenaran ini, ajaran Islam ini, agar menembus relung hati siapapun, bangsa manapun, untuk menghilangkan sekat-sekat sekte, apa itu namanya itu, kasta-kasta. Enggak ada dalam Islam kasta, ya. Jadi semuanya dalam agama Islam, pandangan Islam terhadap manusia itu sama di hadapan Allah. Kami bertugas untuk menyebarkan Islam, kebenaran Islam, keadilan Islam, ya, ke seluruh negeri. Setelah beliau menyampaikan Islam tadi yang diamanahkan Allah kepada beliau Rasulullah SAW. Jadi tugas kami adalah menyambung dakwah Rasulullah atau melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, jadi ini kata-kata yang disampaikan kepada dua pemuka agama tadi. Ketika Rasulullah wafat, beliau meninggalkan kami di atas panduan agama perkara yang sangat jelas, yakni Islam, yakni Al-Quran dan hadisnya, as-sunnahnya. Dan di antara yang beliau sampaikan kepada kami adalah untuk menegakkan hujjah argumentasi, ya, kepada seluruh manusia, yakni la ilaha illallah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam konsep Islam selalu terbuka lebar ruang dialog. Coba jenengan lihat itu di luar negeri, di Eropa itu. Ketika aksi-aksi vandalisme, ya, kemudian aksi-aksi Islamofobia kepada kaum muslimin yang minoritas di sana, justru kaum muslimin di sana itu membuka ruang. Ayo silakan duduk dulu, ngopi-ngopi dulu, kita ngobrol tentang Islam. Akhirnya mereka sadar, diajak ngobrol, apa yang Anda tidak paham dari Islam? Islam itu teroris, radikal, begini. Di mana? Gini. Jadi kaum muslimin ini membuka ruang dialog, diskusi, gitu loh, ya. Itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menuduh Islam ini, aduh wes pokoknya kekerasan dan sebagainya. Nah, ini ada buktinya. Kalau kaum muslimin dulu itu masuk ke sebuah negeri juga seperti ini caranya. Jadi mengedepankan intelektual dulu, gitu nih. Kalau bisa diajak ngobrol, ngomong, diskusi, ya, tukar pikiran, ya, sehingga mereka tahu apa sih tujuannya kaum muslimin datang ke negeri Mesir ini apa, sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita break dulu, ya, sampai sini. Ini menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Islam bisa masuk ke negeri Mesir, ya, dan bisa runtut sejarahnya nanti. Baik, kita break sholat azan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ kan ada sistem hukum yang berlaku bagi umat Islam yang istilahnya yang harus diterapkan dalam setiap seseorang yang mengaku dia seorang muslim. Karena dari situ kan akhirnya kan setiap pemimpin harusnya menyadari bahwa tanggung jawab seorang pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Dan rakyat yang dia pimpin di akhirat nanti juga berhak untuk menuntut keadilan Kepada Allah ya. dari seorang pemimpin. Tapi dari situ kan seorang pemimpin kan mempunyai keterbatasan, bahwa dia juga tidak selalu ada di istilahnya Umar itu adalah seorang pemimpin yang ideal, Ya. bahwa tidak semua orang seperti Umar. Oke. Apakah ada batasan-batasan atau udzur yang mungkin bisa dimaklumi oleh Allah, bahwa seorang pemimpin dia tidak akan bertanggung jawab karena dia tidak tahu dia. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inti pertanyaannya adalah bagaimana sistem Islam itu bisa melahirkan pemimpin yang sehebat Umar gitu ya. Jadi kalau bicara tentang produk, maka kita bicara sistem, Pak. Oke. Kita lihat aja Romawi. Sebelum Islam ya ada Romawi, ada Persia. Bagaimana dua negara adik daya ini menghasilkan pemimpin-pemimpin di tengah mereka. Gitu. Ternyata juga penuh masalah gitu ya. Tapi ketika Islam yang baru muncul pada
abad ke-5 itu 571 Miladiah atau Masehi itu luar biasa, membuat perubahan yang pengaruh yang luar biasa. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, enggak, terus ya. Makanya bagaimana itu bisa terjadi gitu ya, meskipun tetap ada kekurangan. Sejauh apa Islam memberikan udzur atau Allah memberikan udzur pada seseorang ini dalam hal kepemimpinan dan sebagainya. Saya akan mencuplik hadis Nabi SAW tentang 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan itu ya. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan Allah beri naungan ketika enggak ada naungan nanti di yaumil akhir. Yang pertama itu Pak, al-imamu adilun. Ini menarik Pak. Imam yang adil, pemimpin yang adil, luar biasa. Kenapa gitu ya? Karena bahasa saya, imam yang bisa adil itu dia mengesampingkan banyak hal. Egonya, ya kan? Keinginannya, mungkin nafsunya. Ya. Kalau orang punya kuasa tuh apa saja bisa aja dia lakukan gitu ya. Nipu pun bisa. Berbohong, berdusta juga bisa. Lalu semua dia kuasai barangkali Pak ya. Kalau dia punya kekuasaan yang mutlak misalkan. Tapi ketika dia takut kepada Allah, ketika dia yakin bahwa ada hisab yang lebih berat, pertanggungjawaban yang lebih berat daripada pengadilannya KPK gitu ya. Itu di yaumil akhir, ketika hari kehidupan yang tidak ada batasnya itu. Perih nggak ada batasnya, sedih nggak ada batasnya, maka di situ tumbuhlah ketakwaan. Nah, ketakwaan di sini pun juga dibatasi oleh keterbatasan-keterbatasan yang jikalau manusia sudah memaksimalkan kemampuannya, ikhtiarnya, kemudian mentok dengan keterbatasan, di situ Allah berikan uzur. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah sanggup semaksimal kemampuan. Tentu kalau bicara tentang bahasa ideal, kita bilang Sayyidina Umar itu adalah pemimpin yang ideal. Iya, ideal. Karena beliau sudah mentok batas kemampuan beliau, memaksimalkan kemampuan beliau sebagai pemimpin dengan segala keterbatasan yang beliau miliki itu sudah luar biasa. Beliau takut kepada Allah dan ingat hisab di yaumil akhir itu lebih berat daripada apapun di dunia. Mungkin 2 faktor Pak kalau saya ya. Ketakwaan ya. Pertama ketakwaan, yang kedua tadi jenengan sampaikan bahwa ingat hisab itu jauh lebih berat. Na'udzubillah. Ini bagaimana orang bisa sadar seperti itu? Ini perlu diasah Pak ya. Pentingnya pendidikan di sini. Pentingnya pendidikan. Tidak ada yang semuanya serba kebetulan. Ya bahasa kita mungkin hidayah, iya. Tapi kan hidayah itu juga ada 2, ada ikhtiar yang kita harus usahakan, cari ilmu, ada petunjuk yang kita pahami, kemudian doa, lingkungan, macam-macam, gitu. Ya, dan sebagainya. Umar itu juga melalui proses itu. Jadi Umar yang seperti itu melalui proses yang panjang bahasa kita. Jadi ada pembinaan. Rasulullah membina Umar itu kan mulai tahun Umar masuk Islam itu tahun ke-5 kenabian, kurang lebih tahun ke-5 kenabian. Berhampir bersama dengan Hamzah. Bersamaan dengan Hamzah ya. Oke, Hamzah itu ada Hamzah ya. Jadi agak telat, tetapi keislamannya luar biasa. Ya luar biasa karena kita bicara manusia aja, ada ikhtiar yang beliau lakukan, ada riyadhah ya Pak ya, ada riyadhah. Ada riyadhah yang beliau lakukan. Bagaimana beliau mengorbankan nyawa untuk Rasulullah, membela Islam dengan segenap kemampuan beliau ya. Dan sebagainya itu luar biasa. Dan ya kita bilang bahwa Umar itu adalah produk terbaiknya Rasulullah ya. Kemudian beliau memimpin dengan ketaatan, ketakwaan, rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Saya garis bawah yang rasa takut ini yang luar biasa. Pemimpin kalau nggak punya rasa takut kepada Allah itu susah Pak, susah dinasihati itu.
Kalau dia sudah punya rasa takut luar biasa kepada Allah, kepada hari akhir, adab akhirat dan sebagainya, itu nggak perlu orang dewasa, nggak perlu politikus yang nasihati itu. Imam Ahmad tuh pernah dinasihati cuma anak kecil aja, Pak. Anak kecil aja langsung Imam Ahmad tuh tersadar. Ya seperti tadi kejadian tadi itu, Umar itu nggak perlu yang hebat-hebat bergelar profesor, doktor, nggak perlu. Hanya lihat kejadian seperti itu beliau sudah, wahai Aslam, apakah engkau siap memikul dosa, tanggung jawab aku di hadapan Allah, kan gitu. Ini yang paling penting, Pak. Jadi rasa takut, takwanya kepada Allah, khawatirnya dia di hadapan Allah itu menjadi pengingat yang luar biasa. Makanya dalam Quran itu sering diulang, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah maha keras siksanya. Nasihat-nasihat seperti itu sering disampaikan dan menembus hati ya kaum muslimin, menembus hati para pemimpin yang taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang paling penting. Yang lain adalah hasil didikan, pembiasaan dan seterusnya. Mungkin begitu, Pak ya. Cukup? Ada lagi yang lain? Oke, semoga bisa dipahami. Semoga lahir dari sulbi-sulbi kita, dari anak keturunan kita, orang-orang yang taat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka memegang amanah mereka lebih takut kepada Allah daripada takutnya kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.